Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang tidak ada. Sekarang wujud berada di dunia sekarang ini semata-mata hanya karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masanya nanti, pada saatnya nanti, kita pun juga akan meninggalkan daripada alam dunia ini. Ini suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita semuanya akan berakhir di dalam kehidupan dunia ini. Pasti kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, siapapun orangnya, apakah dia seorang raja ataukah dia rakyat jelata, apakah dia orang kaya ataukah dia orang miskin, itu dia pasti juga akan kembali, dia akan mengalami kematian dan dia akan meninggalkan semua apa yang dia miliki. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada malam hari ini kita merenungkan hal-hal yang seperti ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau punya harta kekayaan yang banyak, maka kalau dia meninggal dunia, harta kekayaan itu akan dia tinggalkan, habis, sudah berpisah. Kalau dia punya kerajaan yang besar, luas gitu, maka hadirin sekalian ketika dia mati, kerajaan itu juga dia akan tinggalkan. Maka tidak ada, hadirin sekalian, yang dibawa nanti ke dalam kubur itu yang dibawa nanti ke dalam kubur itu hanya iman yang sempurna kepada Allah dan amal-amal kebaikan yang banyak. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, setiap jiwa mesti memperhatikan bekal apa, amal apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin sekalian, maka Nabi bersabda, al-kaisu, orang yang pandai. Itu bukan profesor doktor yang dimaksud, tapi orang yang pandai itu, kata Nabi, orang yang selalu ingat akan kematian dan dia beramal untuk mempersiapkan kematiannya itu. Tetapi hadirin sekalian, sebaliknya orang yang dungu, kata Nabi, itu adalah orang yang berharap itu dapat rahmat Allah, dapat surganya Allah, tapi dia tidak beramal, gitu maksudnya itu. Bahkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harapannya bisa masuk surga, gitu maksudnya itu. Nah, ini adalah orang yang dungu, dikatakan seperti itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat penting dan paling penting itu adalah perkara iman itu harus disempurnakan, amal itu perintah-perintah Allah harus disempurnakan. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kalau iman itu sampai cacat, itu tidak dimaafkan, Pak. Itu. Tetapi kalau amal cacat itu dimaafkan. Itu aneh loh. Contoh begini, orang berpuasa
Orang berpuasa dia lupa, dia makan minum. Maka kata Nabi kalau orang itu sedang puasa kemudian dia makan minum lupa gitu, maksudnya itu tidak usah ditegur, biar aja dia sedang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Setelah makan minum kenyang sadar itu, oh saya puasa ini, maka tidak batal puasanya, tinggal melanjutkan puasa itu, tapi sudah bisa makan dan minum. Lah ini namanya amal yang sempat cacat itu, tapi dimaafkan. Itu maksudnya itu dimaafkan namanya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan sholat misalnya, orang lupa dalam sholat. Nah, ini kudune rakaat kedua itu duduk dan tahiyat, gitu maksudnya kan? Tetapi dia lupa, dia berdiri, sudah imamnya ini berdiri, gitu maksudnya Allahu Akbar. Maka kita sebagai makmum menjadikan imam itu untuk ditaati, bapak-bapak dan saudara sekalian. Maka kita pun juga ikut berdiri, walaupun kita tahu subhanallah. Itu walaupun kita ucapkan subhanallah menurut tuntunannya, sunnahnya. Kalau rakaat kedua itu harusnya duduk tetapi dia langsung berdiri, maka itu perintahnya supaya diteruskan sholatnya berdiri itu. Nah itulah nanti tahiyat akhir sebelum salam, lah ini sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, hal ini banyak orang yang tidak paham. Akhirnya sujud sahwi itu imamnya saja yang salah, tadi imamnya, maka imamnya sujud sahwi, sing liyane ngenteni imamnya sujud sahwi. Itu semuanya batal, tidak sah sholatnya. Paham? Itu kudu diulang lagi sholatnya itu. Kenapa? Lah dia tidak mengikuti daripada gerakan-gerakan imam. Karena imam itu diangkat adalah dalam rangka untuk ditaati. Lah imam salah itu dimaafkan dalam arti nanti sujud sahwi. Tetapi bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, kalau masalah iman itu tidak boleh, cacat sedikit itu tidak boleh. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, maka jangan sampai iman itu ada cacat itu. Ketika kembali menghadap kepada Allah, iman itu tidak bisa ditawar-tawar. Iman itu harus sempurna. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, di akhir hayat itu hendaknya dia telah sempurna imannya dan dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Oh gitu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita bertanya-tanya, Allah juga tidak ingin kita ini terombang-ambing bertanya-tanya, supaya jelas dan tegas. Sebenarnya iman itu yang harus dicapai berapa? Lah gitu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, imannya itu yang dikehendaki itu seperti apa? Ini yang disebut dengan iman yang matlubah, iman yang dikehendaki. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Innama itu adalah kalimat hasar. Nek cara Jawane mung iki ora enek liyane. Lah itu maksudnya. Sesungguhnya tiada lain. Orang beriman tuh ya kayak gini ini. Maksudnya yang kayak apa? Kan begitu. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu tiada lain, itu innamal mu'minun alladzina amanu billah. Orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Apakah tidak merasa aneh? Orang sudah beriman kok beriman kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya bapak-bapak dan saudara sekalian, orang sudah beriman tapi dikehendaki supaya menyempurnakan iman. Jadidu imanakum. Nah, perbaharuilah iman kalian. Kata Nabi, iman itu seperti baju ini.
dipakai lama-lama itu lusuh. Nah, itu maka perlu dicuci, dibersihkan, dirinso, diomo lah itu ibaratnya. Lah jadidu imanakum itu adalah membersihkan iman. Artinya apa hadirin sekalian? Ini orang tuh disuruh untuk memperbaharui imannya agar imannya itu bersih. Maksudnya itu. Maka aksiru biqauli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah ini maka sebagian berpendapat supaya banyak-banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah supaya masuk kebesaran Allah. Sebagian lain mengatakan banyak-banyaklah menyampaikan kalimat itu, mendakwahkannya agar kalimat itu menjadi satu keyakinan. Itu maksudnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Amanu billahi wa rasulihi. Lah, Rasul, beriman kepada Rasul itu tidak cukup mengetahui tanggal lahirnya, seberapa lama bapak ibunya, memuji-mujinya, tidak cukup hanya sampai di situ. Orang beriman kepada Rasul itu adalah orang yang mau mengikuti jejak langkahnya atau sunnah-sunnahnya. Nah, itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak nanti orang di akhirat itu ingin minta minum dari telaga kausarnya Nabi, tapi oleh para malaikat itu diadang, enggak boleh. Lah, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, maka Nabi mengatakan, wahai malaikat, itu kan umatku, biarkanlah mereka mendekat kepadaku. Kan begitu. Maka malaikat mengatakan, benar ya Rasulullah, mereka itu adalah umatmu, tapi engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggal engkau. Mereka hidup tidak dengan cara sunnahmu. Ini Pak, jadi orang tuh kalau hidup tidak sesuai dengan tuntunan Nabi itu berbahaya Pak. Nah, itu. Nanti di sana bisa ditolak oleh para malaikat. Kenapa? Karena tidak termasuk gitu. Orang yang mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wa ashadu anna Muhammad Rasulullah itu konsekuensinya adalah mengikuti daripada jalan hidup Rasulullah, way of life-nya Nabi itu dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam. Nah, itu. Maka seluruh aspek kehidupan Nabi itu mencontohkannya, gitu maksudnya itu. Apakah itu makan dan minumnya, apakah itu tidurnya dan bangunnya, apakah itu berkumpul suami istrinya, apa saja tidak ada yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Lah itulah way of life. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, berarti dia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, dia akan masuk surga bersama-sama dengan aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makan, minum dan sebagainya termasuk ibadah. Lah ibadah salat itu tidak diterangkan dalam Quran. Tidak ada di dalam Quran takbir sejajar dengan telinga. Ruku itu 90 derajat, kemudian sujud itu 7 tulang, itu tidak ada di dalam Quran. Maka Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, di dalam sunnah-sunnah Nabi yang paling penting, paling utama itu kita paham bagaimana cara beribadah yang dicontohkan oleh Nabi, dan Nabi itu adalah utusan Allah yang diperintahkan menjelaskan kepada manusia tentang keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak Allah. Lah itu maksudnya. Maka Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah puluhan tahun melaksanakan ibadah sholat. Tuh. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, siapakah di antara kita yang sudah betul-betul mengkaji sunnah-sunnah Nabi di dalam sholat? Ngerti ilmunya, gitu maksud saya itu. Nah itu, apakah infirodi dalam arti sholat sendiri,
ataukah sholat berjamaah? Bagaimana Nabi mencontohkannya? Nah itu ada ilmunya. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting maksud saya. Lah, kebanyakan daripada kita kaum muslimin karena melihat bapak ibu sholat dulu begitu, mbah-mbah demen sholat ya kayak gitu, ya wes melu kuwi. Tapi kalau ditanya itu dalilnya apa? Enggak tahu. Gitu maksudnya. Lah ini tidak benar. Maka hadirin dimuliakan Allah taala, datang kepada ustadz, datang kepada ulama, belajar. Tolong jelaskan kepada kami, ustadz, kiai, bagaimana cara sholat yang benar. Nah, begitu. Kalau takbir itu sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan bahu, nah itu boleh pilih. Nabi meletakkan tangan di atas dadanya, ya, kemudian meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Nah gitu begini. Nah itu. Maka dada itu ya di sini, bukan di sini. Turun sedikit itu perut namanya. Turun lagi di bawah perut. Ada orang sholat kayak gini, itu tidak benar seperti itu. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kaifiatnya saja salah, apalagi bacaan-bacaannya salah, waduh. Lah bagaimana ini akan diterima sholatnya, akan berefek pada jiwa? Ini baru perkara sholat. Maka kita ini ingin hakikat beragama, bukan hanya sekedar agama adat saben. Agama adat saben ya sebagai sholat ya sholat, poso pas poso ya poso, ngono kuwi. Ah kayak gitu itu tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul itu mencontohkannya. Lek orang itu ditambah, orang itu dikurang. Nah, itu. Jadi kalau sholat itu sekali lagi bapak-bapak ibu sekalian tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Nah itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti kita di akhirat itu gara-gara sholat tapi sholatnya salah, akhirnya masuk neraka. Masalakakum fis sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Loh. Padahal dia orang yang sholat tapi masuk neraka sakor. Qalu, maka mereka berkata, lam nakum minal musallin. Kami ini masuk neraka karena kami dikatakan tidak termasuk orang yang sholat. Padahal sudah sholat, tapi digolongkan tidak termasuk orang yang sholat sampai masuk neraka sakor. Itu coba bayangkan. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka neraka well, nek tafsir zaman kuno itu well itu celaka, orang sekarang mengatakan celaka, tapi enggak. Ulama-ulama zaman dulu menafsirkan fawailul lil musallin itu adalah neraka well. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat. Lah kok orang sholat masuk neraka well itu kenapa? Orang sholat kok masuk neraka sakor, kenapa? Nah gitu. Maka bapak-bapak ibu sekalian, alladzi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang ini lalai di dalam sholatnya. Itu bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim dimulai dari takbir sampai salam, lalai dalam tidak khusyuk, lupa, itu di dalam sholat, itu masih dimaafkan. Sampai imam tadi boleh sujud sahwi. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang melalaikan keseluruhan. Keseluruhan apa? Daripada sholat itu. Melalaikan waktunya, melalaikan kaifiatnya, melalaikan bacaannya. Pokoknya rata gagas intinya ini. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka nanti akhirnya orang ini akan masuk pada neraka wail. Nah ini bahaya. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lah perkara sholat ini dikatakan akan baik. Itu akan baik, itu kalau imannya baik. Ini berapa namanya? Berhubungan itu. Tidak bisa dipisahkan.
Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman itu. Orang beriman yang seperti apa dikatakan beruntung itu? Ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Lah bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan baik sholatnya, orang itu akan khusyuk dalam sholatnya kalau imannya baik. Kenapa demikian teman sekalian? Orang yang beriman itu dia ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka Nabi bersabda, seandainya kalian tuh tahu sholat itu sedang berhadapan dengan siapa, dengan zat yang seperti apa, niscaya kalian itu tidak akan pernah berhenti-henti ingin sholat terus, maksudnya itu. Lah bapak-bapak ibu sekalian, Nabi itu termasuk orang yang makrifat, mengerti siapa Allah itu. Dan orang-orang yang bagus, baik imannya, maka dia mengenal Allah. Maka sholatnya itu sungguh-sungguh bagus, maksud saya sholatnya. Nah, itu baik itu caranya, baik itu batinnya, khusyuknya. Lah ini bapak sekalian. Nah, maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kita ingin menaikkan standar ibadah kita. Selama ini kita sudah ibadah, selama ini kita sudah sholat, tetapi kita ingin makin hari makin baik gitu sholatnya. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, sholat yang baik ini sholat yang akan diterima. Kalau sholat itu diterima, maka itu akan berefek pada jiwa. Nah, itu yang perlu dipahami, karena tujuan daripada sholat itu untuk jiwa, puasa itu untuk jiwa, apa aja amal-amal agama untuk jiwa, bukan untuk jasad. Maka siapa yang dia sholatnya bagus, dia makrifat kepada Allah, bagus sholatnya, sholat diterima, maka akan langsung berefek pada jiwa saat sekarang hidup di dunia. Apa itu? Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi di dalam sholat itu ada nahi mungkar. Saya ingin bertanya sama bapak-bapak ibu sekalian, waktu sholat ada nggak orang yang nahi mungkar? Jangan maksiat loh, jangan maksiat loh, awas loh, ada nggak kayak gitu? Nggak ada pak. Nah terus apa maksudnya? Nah itu maksudnya, orang mengerjakan sholat ini adalah perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, perintah Allah. Lah, bapak-bapak ibu sekalian, apabila orang ini mengerjakan perbuatan yang baik, mengerjakan sholat dengan baik, di dalam kebaikan, di dalam ma'ruf, di dalam sholat yang dia kerjakan, terkandung nahi mungkar. Itu pemahamannya. Gak usah teriak-teriak dalam sholat, malah batal sholatnya gitu. Ojo nyolong loh, ojo korupsi, kaya ngono sholat, malah bubar sholatnya. Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan ini tadi malam sholat, tapi pagi hari dia mencuri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti kalau bacaan sholatnya itu sudah meresap, bacaan sholatnya itu kalau sudah meresap, maka nanti dia akan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar itu. Maksudnya khusyuk, bagus, meresap. Nah ini dengan sendirinya itu ada daya tahan yang namanya nahi mungkar. Nah hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, lah ini nanti sholat dibawa masuk ke dalam kubur, maka sholat akan menolak daripada siksa kubur kata Nabi. Lah kalau sholat dibawa ke yaumil mahsyar, maka dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanan, dan dia akan meniti sirat secepat kilat. Jembatan sirat itu kata Nabi 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun, 1500 tahun lamanya berjalan di jembatan sirat. Bawahnya neraka. Lah bapak-bapak ibu sekalian, jangan membayangkan bahwa berjalan di jembatan sirat
kayak berjalan di dunia, dari rumah ke idola, dari rumah ke pasar jungke, itu pakai apa itu? Itu pakai tenaga dari hasil makan dan minum. Nanti jembatan Sirat itu bukan dengan tenaga makan minum, tapi orang berjalan di jembatan Sirat selama 1500 tahun itu dengan kekuatan amalnya, dengan kekuatan tenaga sholat, dengan kekuatan tenaga baca Quran, dengan tenaga kekuatan baca zikir. Nah, itu. Dan amal-amal yang lain termasuk masalah imannya lah, ini gabungan jadi satu. Inilah yang mendorong orang itu dengan cepat berjalan di atas Sirat. Maka Nabi mengatakan nanti ada orang yang berjalan di jembatan Sirat itu secepat kilat. Gimana ya Rasulullah? Orang kok berjalan seperti kilat. Apakah kamu tidak pernah melihat kilat itu datang dan perginya dengan cepat? Katanya ini tadi jret-jret. Nah, itu maksudnya. Paham? Nah, maka seperti burung, seperti anak busur panah, ada yang berlari, ada yang jalan, ada yang berangkang-berangkang. Lah, itu karena bergantung amalnya masing-masing. Makin banyak amalnya, makin kuat jalannya, gitu maksudnya itu. Nah, ini kita tidak bisa membayangkan seperti apa gitu. Nah, itulah Bapak-bapak sekalian, coba kalau kita lihat itu pesawat luar angkasa itu bagaimana dia menembus atmosfer bumi. Itu diewai nganggo apa? Roket kanan dan kiri. Oh, itu kalau tidak kuat, tidak bisa tembus atmosfer, bisa jatuh lagi dia. Nah, itu contoh seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, lah kita pertanyaannya, amal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat, hari akhirat. Ada orang datang pada Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Nabi diam, tidak menjawab. Tanya lagi, kapan kiamat itu datang ya Rasulullah? Nabi diam, tidak menjawab. Sampai 3 kali dia bertanya, sahabat ini, ya Rasulullah, kapan toh kiamat itu datang? Kamu bertanya-tanya tentang kiamat, amal apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Nabi menjawab seperti itu. Rasa mikir kayak gitu-gitunya kapan-kapan itu terserah Allah. Tapi kitanya itu bersiap-siap. Nah, apa persiapannya? Banyak uang ya enggak kanggu dikubur di akhirat. Nah, ini punya harta benda, punya pangkat, kedudukan, itu enggak kanggu semua. Yang kanggu itu bapak-bapak, ibu hadirin sekalian adalah iman kepada Allah dan amalan-amalan yang soleh. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita ini datang kepada ustadz, datang kepada para yai, belajar tentang perkara ini. Itu seumur hidup sekali saja Pak belajarnya, lah terus dipakai untuk harian. Tapi terus dipakainya itu benar gitu untuk masalah-masalah hukum ini. Nah, itu. Lah terbukti banyak sekali jamaah itu tidak paham tentang ilmu tentang sholat itu sendiri. Nyatane imamnya sujud sahwi, makmumnya diam saja ngenteni imam. Nah, ini bubar, batal semua sholatnya. Nah, ini yang terjadi sekalian. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya hal itu tidak terjadi, maka marilah sama-sama kita belajar daripada ilmu agama. Barang siapa yang melapangkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Karena terus benar melakukannya gitu dengan ilmunya itu. Nah, maka sahabat Ali mengatakan, kalau kamu tuh punya harta, maka nanti kamu akan sibuk menjaga harta kamu. Tapi kalau kamu punya ilmu, ilmu itulah yang menjaga dirimu, gitu maksudnya itu. Jadi orang berilmu tuh ilmunya menjaga dirinya. Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, untuk mendapatkan ilmu agama itu ada caranya, tidak sama dengan mendapatkan ilmu-ilmu duniawi. Nah, itu sudah saya terangkan dahulu. Nah, salah satunya itu adalah alif lam mim. Adalah alif lam mim itu, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Lah, tafsir yang paling kuat dalam hal ini, para sahabat mengatakan alif lam mim itu hanya Allah yang tahu,
kalian tidak ada yang tahu, bersiap-siaplah untuk tahu, tundukkan kepalamu, dengarkan ini supaya kamu tahu. Wah, begitu Pak. Jadi orang agama itu kudu tawadu, merasa tidak tahu. Kalau orang gidak-gidik merasa tahu, tidak akan bertambah ilmunya dan tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Itu siri aneh ilmu, siri aneh hidayah itu adalah kesombongan. Maka kalau sombong ada dalam diri seseorang, wis tamat. Maka seorang ulama ditanya, seorang ulama besar bertanya, kapankah ilmu itu, kapankah awal daripada ilmu dan kapan akhir daripada ilmu? Pertanyaannya, awal ilmu itu kapan, akhir daripada ilmu itu adalah kapan? Maka dijawab sendiri oleh ulama ini tadi, awal daripada ilmu ketika kamu merasa tidak tahu, maka ilmu bertambah. Nah, itu. Lah, akhir daripada ilmu itu apa? Kalau kamu sudah merasa tahu dan cukup, maka kamu tidak akan bertambah apa-apa lagi, sudah wis pol mentok di situ, tidak akan menerima dari siapapun, gitu maksudnya. Yang ada hanya kesombongan. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kesombongan ada walau hanya satu zarah itu wajib masuk neraka. Nah, bayangkanlah sombong bagaimana akan dapat menerima ilmu agama gitu. Nah inilah bapak-bapak ibu hadirin sekalian pentingnya orang itu belajar ilmu agama. Nah bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah belajar ilmu agama itu yang yang urut. Nah, itu lompat sana, lompat sini, setengah sana, setengah sini, akhirnya tidak ngerti apa-apa. Nah, itu. Maka belajar ilmu agama itu, belajarlah ilmu basic agama. Yang nantinya itu kamu tuh akan bisa membenarkan dan menyalahkan dengan dalil. Oh, ora bener. Wih, bener lah gitu. Menurut ayat, menurut hadis. Nah, itu. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini orang melihat di media kaca, orang membaca buku sana sini bebas. Nah, itu. Lah ini gurunya banyak dari buku-buku ini. Nah, tapi kalau kita tidak ada basic, kita akan terombang-ambing karena orang yang menyampaikan, orang yang menulis kitab itu adalah subjektivitasnya ada di dalam buku itu atau dalam ceramah-ceramahnya itu, pendapat pribadinya itu loh. Lah kita bisa tidak memfilter itu. Lah maka belajar agama itu mulai dari basicnya sehingga kita bisa memfilter ini benar atau salah, ini benar atau salah dari hadis dan ayat-ayatnya. Dalam satu buku itu seorang guru menyuruh muridnya membaca satu buku. Buku itu namanya Dialog Jin. Setelah dibaca buku Dialog Jin itu, maka gurunya bertanya kepada muridnya, bagaimana pendapat kamu tentang buku itu? Kalau kamu setuju alasannya apa menurut ayat dan hadis? Kalau kamu tidak setuju, alasannya juga apa menurut Quran dan hadis. Ternyata tidak mudah membaca buku itu, ternyata konsekuensinya seperti itu. Alhamdulillah bapak-bapak ibu hadirin sekalian, muridnya ini adalah murid yang sudah lama belajarnya itu, maka si murid ini mengatakan kepada gurunya, saya tidak setuju dengan buku itu Ustaz. Loh kok bisa? Nah, itu. Karena banyak sekali yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dikatakan bahwa jin itu adalah anak turunnya iblis. Nah, itu. Kemudian kalau iblis tidak mati, tapi kalau jin bisa mati. Nah, itu bisa tua dan bisa mati. Dalam buku Dialog Jin itu, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, kalau itu iblis jin itu anak turun iblis, berarti jin itu juga iblis kan sebenarnya gitu loh. Masa kambing ngelahirke macan, macan ngelahirke kambing kan tidak mungkin loh. Nah, maka kalau itu iblis, maka iblis itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Tentunya jin sendiri juga karena anak turun iblis ini tidak akan
mati sampai hari kiamat. Lah kok bisa mati dalam buku itu? Maka ini bertentangan dengan ayat. Maka saya murid tidak setuju dengan apa yang ada di dalam buku itulah. Bisakah kita dalam hal ini membaca buku itu kalau setuju ya setuju, kalau enggak ya enggak, dalam arti kita bisa membenarkan dan meluruskannya. Belum tentu semua buku itu benar semua, itu belum tentu. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah tersebarnya ilmu, tersebarnya ibadah, tersebarnya iman, ini tidak lain dan tidak bukan kalau ini itu didakwahkan. Nah, itu kalau tidak didakwahkan, maka agama tidak akan tersebar. Orang tidak ngerti tentang agama, maka banyak orang hidup dalam kegelapan. Nah, itu maka seperti yang saya ceritakan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, tidak adanya dakwah selama 500 tahun lamanya, maka manusia hidup dalam kegelapan yang namanya gelap gulita jahiliyah. Maka hadirin sekalian, setelah Nabi datang, dan Nabi seperti matahari yang terbit di ufuk timur mengusir kegelapan malam perlahan-lahan. Nah, ketika matahari sudah naik tinggi, maka seakan-akan semua gelap itu hilang. Ternyata gelap itu juga masih belum hilang. Nah, itu gelap gulita dalam kamar, gelap gulita di bawah mimbar. Maksudnya ada saja kegelapan itu tidak mesti 100% habis. Maka inilah hadirin sekalian, bagaimana cahaya ini dibawakan kembali agar betul-betul kegelapan itu hilang dari muka bumi. Demikian Bapak sekalian, insya Allah pada hari Jumat akan datang kita akan melaksanakan dakwah keliling dari kota ke desa, dari pantai ke gunung, dari gunung ke pantai. Insya Allah berapa kali kita datang ke Pengging, kemudian kemana? Ke Merbabu, Jatioso dan seterusnya, ke desa-desa, juga di kota-kota. Maka bagi bapak-bapak yang ingin bersama-sama melaksanakan tugas, nah, kita tidak bicara politik, tidak minta-minta dana, murni saja. Nah, itu kita murni agama meligi, sehingga agama ini bisa tersebar kemana-mana. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah da'iyan wa sirojam muniro. Nabi, seorang nabi adalah seorang dai dan juga seorang pembawa obor. Nah, Nabi itu datang menghidupkan lagi obor-obor yang lainnya. Demikian saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah, kalau ada salahnya dari diri kami sendiri. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan.